Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Menyimpang. Di tengah dunia yang semakin kacau dan tidak menentu ini, banyak kesempatan yang membuat orang menyimpang dari imannya. Itulah sebabnya dituliskan dalam Ulangan 5 ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, iblis akan berusaha untuk menghalangi perjalanan kita menuju kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jangankan kita, Yesus pun pada awal pelayanannya, setelah dibaptis, dibawa ke tempat tinggi, lalu kepadanya ditunjukkan keindahan dunia kepada Yesus. Iblis menunjukkan keindahan dunia kepada Yesus dan mencoba untuk menghalangi perjalanan karya keselamatan yang Yesus akan kerjakan atau sedang kerjakan. Ditunjukkan keindahan dunia agar Yesus memilih keindahan dunia dan tidak menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tetapi Yesus tidak mau menyimpang. Dia tetap pada tugas penyelamatan yang harus dikerjakan. Lukas 4 ayat 1 sampai 12. Yesus juga pernah hendak dibawa untuk dijadikan raja oleh orang-orang Yahudi. Raja versi mereka. Yesus menolak. Yesus tidak menerima itu. Dalam suasana pengelu-eluan, di mana Yesus diangkat-angkat, mau dijadikan raja, Yesus tidak hanyut dalam pujian, sanjungan, pengelu-eluan itu. Yesus memilih tetap pada tugas yang Bapa berikan. Petrus sendiri pernah mencegah Yesus ke Yerusalem agar tidak menyelesaikan tugas penyelamatan. Tetapi Yesus tetap memilih menyelesaikan tugas penyelamatan. Di Taman Getsemane, antara kehendak Yesus sendiri dan kehendak Bapa, Yesus mengakhiri dengan pernyataan, "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu-lah yang jadi." Saudara, ini teladan dan contoh kita tidak menyimpang. Dari perkara-perkara kecil kita harus belajar fokus kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa menyimpangkan kita. Kegiatan-kegiatan yang tidak membuat kita bertumbuh dalam iman. Pasti kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kita kepada arah yang salah. Misalnya, kalau kita ditelepon seseorang teman, hendak diajak untuk sekedar ngobrol yang tidak jelas, sekedar makan-makan yang tidak jelas, kita harus berkata, "Maaf, aku punya kegiatan." Kecuali memang kita perlu bertemu untuk bisnis, bertemu untuk menyelamatkan saudara itu. Minta petunjuk Tuhan dan pimpinan Tuhan. 24 jam yang Tuhan berikan harus kita gunakan sebaik-baiknya. Istirahat, bekerja, bertemu keluarga, dan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan iman, seperti berdoa, membaca Alkitab, doa pribadi, meditasi pribadi, penyembahan pribadi. Itu kita harus sudah jadwalkan. Kita sudah atur waktu kita. Tidak boleh menyimpang. Apalagi kalau itu menyangkut uang besar. Apalagi kalau itu menyangkut waktu yang banyak. Misalnya,
saudara ditawari untuk ikut satu organisasi. Kalau organisasi yang saudara ikuti hanya sekedar euforia, atau saudara mau punya nama dikenal, berbahaya saudara. Ini menyimpangkan. Bagi saudara yang belum punya pacar, sudah umur, saudara pasti bertemu dengan orang-orang. Ada tawaran, hati-hati. Dalam kesepian, saudara bisa lupa. Tanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan untuk berjalan dengan seseorang. Seseorang yang tidak takut akan Allah, yang tidak membawa saudara kepada kebenaran, dan kalau itu jadi teman hidup, dia bisa menyeret saudara kepada penderitaan sampai ke api kekal. Iblis bisa pakai orang-orang seperti itu. Jadi hati-hati. Orang mengajak, ayo kita imigran ke Australia atau ke Amerika. Kalau saudara tidak tanya Tuhan, berbahaya. Saudara, jadi banyak hal yang bisa menyimpangkan kita, sehingga kita tidak bisa fokus dan tidak melanjutkan perjalanan ke langit baru, bumi baru. Kita membutuhkan yang namanya kepekaan. Karena itu mutlak, setiap hari kita harus berdoa. Ada waktu di mana saudara bisa meditasi, doa pribadi, mengadakan percakapan, mengadakan dialog dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti berbicara. Ingat, jangan menyimpang dari perkara-perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Kalau dari perkara kecil kita meleset saudara, maka dalam perkara besar pasti juga meleset. Jadi dari perkara kecil, mari tidak meleset. Saudara, dari penggunaan waktu kita, dari cara kita menggunakan waktu kita, dari hal-hal yang kelihatannya sederhana, apapun yang tidak membuat iman kita bertumbuh, apapun yang hanya memberikan kesenangan sesaat, harus kita buang. Kita harus selalu mempertimbangkan apakah kegiatan yang kita lakukan itu benar-benar berkenan kepada Tuhan. Pasti semua yang bisa menumbuhkan iman, membangun cinta, hormat kita kepada Allah, memindahkan hati di kerajaan surga, pasti Tuhan berkenan. Tetapi kalau suatu kegiatan tidak membuat kita mengasihi Tuhan, tidak menambahkan hormat, cinta kita kepada Tuhan, tidak berguna untuk kerajaan Allah, pasti itu penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan kecil bisa membawa kepada penyimpangan-penyimpangan besar. Ingat, pintu yang besar itu digerakkan oleh engsel yang kecil. Jadi hati-hati, jangan sampai kegiatan-kegiatan kecil menggerakkan perubahan besar di dalam hidup kita dan itu merugikan. Maksud saya, kalau ada kegiatan-kegiatan yang salah, kegiatan-kegiatan kecil yang bisa mempengaruhi perkara besar atau hal besar dalam hidup kita. Sebaliknya, ada hal-hal kecil yang positif yang memiliki akibat dampak yang besar dalam hidup kita. Seperti kita bangun pagi, doa pagi, ya saudara, maksud saya jangan anggap remeh akan hal ini, karena ini bisa membuat kepekaan kita terhadap kehendak Allah bertumbuh atau berkembang.
Percayalah saudara. Jadi sekali lagi jangan menyimpang. Ingat, iblis bermanuver terus menyeret kita untuk tidak fokus pada perjalanan kita menuju kerajaan surga, langit baru, bumi baru. Maka kiranya Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita terus sampai kita menginjak rumah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.